Jadi kalau routing ya di sini itu kita artikan secara harfiahnya itu artinya jalur. Nah, jalurnya itu jalur apa, Bu? Ya, jadi kalau misalnya kita ngakses kayak tadi ya, si Dimas mau jalankan project Laravelnya, dia kan harus mengetikkan URL ya di sini ya, dia harus mengetikkan URL localhost 8000 atau mungkin pakai 127 itu kan sama aja ya, seperti itu. Nah, itu adalah URL yang kita tulis di situ. Nah, nanti URL itu kan pasti mau diproses ya kan? Prosesnya itu kemana? Nah, itu nanti routes atau routing ini yang akan mencarikan jalan atau mencarikan file mana sih yang harus dijalankan selanjutnya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau misalnya M ini tadi yang mengelola semua yang berhubungan dengan data ya, view ini yang mengelola semua yang berhubungan dengan tampilan, baik form ataupun ya semua yang ada HTML-nya ya gampangnya kalau di web. Kemudian controller itu tadi ya, dia yang berhubungan dengan fungsi. Nah, ini routing itu tempatnya di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada browser ya. Browser seperti browser saya ini nanti browsernya itu diisikan URL. Jadi ngisikan URL itu yang di sini, kirimkan URL, kemudian nanti diterima oleh routing atau root tadi. Nah, routingnya ini nyarinya dia itu cuma boleh kedua tempat ya. Yang pertama ke controller atau mungkin ke fungsi tertentu pakai function gitu, atau juga ke view. Jadi dia nggak mungkin langsung ke model, nggak mungkin. Jadi routing itu bisa mengarah kedua hal, yaitu controller atau ke view. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ada file yang ada di Laravel, ya, namanya file root. Jadi seperti ini nanti file root itu isinya seperti ini, isinya ya rute-rute seperti ini ya, tulisannya root, kemudian verb. Verb itu apa? Verb itu HTTP verb. Kalau misalnya kalian ingat dulu waktu di mata kuliah web ya, biasanya waktu kita mau proses seperti form gitu kan, bisa ada get, post, put. Nah, ini sama juga seperti itu. Jadi di sini ada verb. Nah, nanti verbnya ini bisa kita ubah-ubah. Kalau misalnya kita cuma mau menampilkan, kita biasanya butuhnya ya cuma pakai get ya. Jadi mungkin nanti yang paling banyak kita pakai get, tapi ya kalau mau nambah data, ubah data, itu nanti kita baru mengganti getnya ini dengan yang lain. Bisa dengan post, put, delete, option atau page atau view ya nanti ada ya contohnya. Nah, jadi seperti ini. Pertamanya kita tulis dulu HTTP verb-nya. Kemudian di sini adalah path. Path itu apa? Path itu URL-nya ya yang kita tuliskan setelahnya ini ya, setelahnya 127.001.8.nya ini. Nah, ini nanti di sini kalau misalnya di situ contohnya ya, di sini adalah hello, berarti nanti setelahnya localhost atau setelahnya 127 ini saya ya nulis hello. Jadi di sini adalah path, ini yang dinamakan path. Jalur nanti yang akan dijalankan oleh roots-nya. Oke, kemudian, nah di belakangnya ini tadi dibilang ya root itu bisa ke controller atau juga ke view ya. Nah, kalau ini apa? Ini kok function Bu, jadi boleh juga ya ke function. Jadi kita langsung membuat fungsi di dalam roots-nya juga bisa. Nah, fungsi ini nanti juga bisa digantikan dengan controller yang akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi kalau yang contoh sederhananya ini langsung ada fungsi tertentu di dalam roots-nya. Jadi kalau misalkan kita nanti memasukkan hello di sini, maka ya akan dijalankan function return hello world. Jadi nanti dia akan menampilkan tulisan hello world seperti itu. Oke, nanti akan saya coba juga ya ini ya. Oke, nah ini contohnya kalau pakai controller ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi roots ya, roots yang ada di Laravel itu sebenarnya ada 4 macam. Di sini yang paling banyak kita pakai nanti adalah yang web sama API. Kalau web itu ya untuk web standar ya. Buat aplikasi kita yang aplikasi web itu semua ditaruh di file
web.php. Kalau yang ada hubungannya sama API, ditaruhnya di api.php. Kalau untuk command line, bisa juga ya, di command line kita bikin roots-nya. Jadi jalaninya nggak lewat web biasa, tapi lewat command line itu pakai konsol, atau juga pakai broadcast channel, WebSocket channel.php. Cuma yang 3-4 ini akan sangat jarang kita pakai, biasanya sih pakainya 1-2, atau mungkin kalau masih awal-awal sebelum kita pakai API ya cukup pakai yang nomor 1 aja. Oke, jadi ini contohnya ya, pasti ada HTTP verb, kemudian ada URL atau path-nya tadi, dan biasanya ya pasti diikuti sama fungsi tertentu. Fungsinya untuk menjalankan apa sih path ini? Oke, tadi saya nyoba bikin file Laravel baru ya, jadi akan saya buka. Ini kelihatan Visual Studio Code saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini tadi saya nyoba bikin file Laravel baru. Nah, seperti ini. Nah, di mana sih letaknya roots? Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada folder roots ya. Nah, di sini tadi sama kayak yang di teori tadi ada 4 file yang akan selalu kita pakai ya biasanya yang web ini. Karena web ini ya untuk yang jalankan di browser tadi. Selalu ada defaultnya seperti ini. Get slash aja ya, berarti kosongan aja, cukup localhost 8000 atau cukup 127.001.8000 tadi. Nah, kalau misalkan saya jalankan ini, dia akan return ke view welcome. Ini coba ya, kita jalankan dulu. Ini aplikasi Laravel yang baru saya download. Nah, kalau pakai VS Code, kalian juga bisa pakai terminalnya VS Code ya. Nggak harus pakai yang di sini, command prompt di sini, kalian juga bisa pakai terminal di sini. Jadi tidak usah membuka CMD lagi, bisa langsung di sini. Oke, bentar, agak lemot ya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, oke, banget. Oke ya, jadi PHP Artisan Softnya juga bisa kita jalankan di sini langsung ya. Dan dia juga sudah langsung masuk ke foldernya. Jadi kalau biasanya kita buka CMD kan kita harus CD dulu ya, change directory, masuk ke directory tempat Laravel kita. Nah kalau di sini enaknya itu udah langsung masuk ke sini, jadi kita bisa langsung jalankan Artisan Softnya. Oke. Datanya agak lambat ya. Nah, ini udah keluar seperti ini. Tadi kita lihat di sini slash saja ya. Kalau slash saja, nanti keluarnya apa sih? Cukup lemot ya. Oke, nah keluarnya itu halaman ini. Jadi ini halaman defaultnya Laravel. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini fungsinya dia akan return membuka view welcome. Jadi yang halaman ini ya adalah halaman welcome tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat roots yang lain, ya, root yang sederhana. Nah, di sini tadi ada contohnya nih. Kita mau bikin roots yang namanya hello, kemudian nanti dia akan menampilkan string hello ke browser. Nah, kita coba dulu ya. Jadi, sama seperti yang atas ini. Kalau mau bikin roots, ya kata-katanya root dulu. Kemudian HTTP verb-nya apa? Kalau buat menampilkan, kita pasti pakainya get. Nah, kemudian kita masukkan path-nya. Path-nya tadi mau bikin hello, ya kan? Jadi hello, kemudian dilanjutkan dengan function. Function-nya itu nanti akan menampilkan, ya, akan menampilkan kata hello. Jadi kita bisa langsung seperti ini, return hello. Oke. Seperti ini. Nah, ini jangan lupa setiap habis root itu dikasih titik koma ya. Sudah, kita save dulu. Nah, sekarang kita coba jalankan yang di sini ya. Tadi
kita sudah bikin roots pertama namanya hello. Kita buka. Nah, akan keluar kata-kata hello. Ini. Karena dia fungsinya tadi mereturn ini ya, string hello. Oke, nah ini yang pertama. Ini yang kedua, bikin word. Tampilkan string word. Nah, ini juga sama caranya. Bisa dikopas aja ya. Bisa dikopas aja. Yang kedua, ini word. Nah, kalau misalnya kalian lihat di contoh sini, ini pakai slash ya. Kemudian saya tadi kok nggak pakai slash. Boleh apa tidak? Jadi kalau misalnya ya seperti ini, paling depan itu boleh. Jadi boleh pakai slash, boleh tidak pakai slash. Hasilnya sama saja ya. Hasilnya sama saja, jadi nggak ada bedanya. Nggak ada error, baik pakai slash maupun nggak pakai slash. Oke, coba ini saya buka yang Word ya. Oke. Nah, dia akan menampilkan kalimat atau string Word. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Oke, jadi ini contohnya yang pakai controller ya, akan kita bahas nanti waktu sudah bahas controller. Nah, jadi method nih atau HTTP verbs-nya tadi. Jadi sebenarnya banyak HTTP verb yang bisa kita pakai dalam roots. Walaupun namanya sama, kalau HTTP verbs-nya beda, misalkan di sini saya bikin lagi ya, bikin lagi namanya word juga, tapi di sini post. Nah, kalau ini beda, walaupun nama pet-nya sama, itu function-nya bisa jadi juga berbeda. Jadi kalian harus bisa membuat function yang berbeda untuk HTTP verbs yang berbeda, walaupun nama pet-nya sama. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini ada pet mahasiswa. Nah, kalau HTTP-nya HTTP verbs-nya post, yang bagian sini adalah post, maka biasanya digunakan dalam fungsi untuk menambah. Nah, ini kembali lagi ke mata kuliah di 1 semester lalu ya kayaknya ya di web. Itu kalau post itu biasanya nambah data. Jadi kalau misalnya kita mau nambah data, tinggal ganti saja bagian HTTP verbs-nya dari get jadi post. Kalau post ya ini kalau mahasiswa langsung ini ya untuk mengambil semua data mahasiswa. Nah, kalau ini put berarti untuk update ya. Kalau put ya, update, delete ya untuk menghapus. Jadi untuk path yang sama, kita bisa ganti-ganti ininya dan bisa membuat function yang berbeda-beda juga. Oke, tapi ya harus disesuaikan ya. Kalau misalnya kalian mau nambah data ya jangan pakai get, harus pakai post. Kalau saya mau hapus data juga jangan pakai post, harus pakai delete. Jadi ini memang yang di sini memang harus disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian, nah ini kita juga bisa menambahkan seperti ini di belakangnya. Jadi misalkan ini tadi hello ya, hello belakangnya saya atau word ini bisa saya tambahkan angka atau parameter gitu kan. Nah, bisa juga di root seperti itu. Jadi tidak hanya nama pet-nya saja, tapi kita juga bisa menambahkan parameter di belakangnya. Ini contohnya ya data mahasiswa kayaknya. Kemudian ID. Nah, kalau misalkan post itu nggak bisa error. Kenapa? Kalau post itu kita nggak butuh memasukkan parameter. Untuk post, khusus post, kita cuma cukup pakai seperti ini saja. Nah, kalau get nanti berarti akan menampilkan data satu aja sesuai dengan ID yang kita masukkan. Begitu juga dengan put. Kalau put ya update sesuai dengan ID yang kita masukkan. Delete juga seperti itu. Oke. Jadi ini ya contohnya ya. Ini juga bisa saya copy aja. Kita bikin rootnya di bawah sini ya. Jadi ada mahasiswa. Nah, namanya semua mahasiswa, tapi beda-beda ya. Di sini ada get, post, put, delete. Begitu juga yang ini ada get, post, put, delete. Jadi untuk satu pet bisa beda-beda. Nah, ini kita bisa ngecek ada berapa root sih yang kita punya.
selain kita lihat di sini ya, di sini kan juga memang bisa dilihat rootnya, tapi untuk ngecek di sini kita juga bisa. Jadi PHP artisan root list ya, nanti akan keluar list dari root yang kita miliki di sini. Nah, ini tadi saya kalau di sini keluarnya nggak cuma yang web aja ya. Ini kan tadi kita bikinnya web. Tapi di sini juga ada API, kemudian ada ini API ya, cuma ada API aja. Nah, kalau misalnya kita punya di file-file lain, pasti juga akan keluar di sini, di root list ini. Karena kita tadi banyaknya pakai web ya, pakai web semua memang. Jadi yang sebelah kanan sendiri, ini pasti keluarnya, middleware-nya adalah yang web. Nah, bisa dilihat ini put, ada put mahasiswa, ada get mahasiswa, kemudian ini tadi kita juga punya word ya tadi ya, ada hello juga harusnya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk melihat list dari roots yang kita miliki. Nanti keluarnya akan seperti ini ya, sama kayak punya saya tadi. Nah, kemudian kita kalau mau bikin root daripada kita bikin satu-satu tadi seperti ini ya, cat, put, delete, ini satu-satu, biar lebih ringkas, ini kita juga bisa pakai cara yang seperti ini ya. Put any special mahasiswa function. Nah, kalau seperti ini, nanti akan langsung keluar banyak. Semua function atau semua HTTP post itu akan HTTP post, HTTP verb itu akan keluar. Jadi ini contohnya ya. Ini saya bikin spesial mahasiswa di sini. Nah, kalau di sini isinya any, maka nanti dia sebenarnya get, post, delete, semuanya ada put. Nah, kita coba buka lagi root list-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di spesial mahasiswa itu nanti HTTP verb yang bisa kita pakai get, head, post, put, fetch, delete, option. Jadi semua bisa. Walaupun kita hanya buat satu baris saja, satu root saja, tapi ternyata kita bisa langsung tambah data, delete data, update data, gitu ya. Jadi itu contohnya kalau mau sekali bikin banyak. Nah, kalau mau bikin beberapa aja, ini juga bisa kayak gini ya, pakai match. Ini get sama post. Jadi kalau misalnya kalian tambahkan delete, berarti untuk spesial URL ini juga bisa ada HTTP verb delete. Nah, tinggal tambahkan saja di sini yang sesuai kalian butuhkan. Oke, kemudian, nah ini untuk dependency injection ya. Root bisa nanti bisa nerima, biasanya ini sering-seringnya kalau kita pakai form gitu ya, nerima isian form itu bisa pakai seperti ini. Jadi fungsinya tidak kosongan saja atau tidak menerima parameter biasa saja, tapi bisa menerima parameter request. Nah, ini nanti ya akan kita jelaskan, akan kita pelajari nanti waktu kita sudah masuk di RUD, kayaknya nanti ada contoh seperti ini. Begitu juga nanti kalau kita sudah pakai CRUD ya, pakai form, itu nanti formnya juga harus ditulis CSRF. Ini sekarang juga nggak saya contohkan ya, karena memang belum masuk pembahasan, ini cuma sekedar pengetahuan aja. Jadi kalau misalnya di form kita ditulis CSRF seperti ini, itu sudah dikasih fitur sama Laravel. Kalau ada CSRF-nya, berarti form atau data yang kita masukkan ke form tersebut itu sudah aman, karena ada tokennya. Seperti itu. Tapi kita nggak pakai dulu itu ya. Sekarang kita belajar roots dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian roots juga bisa buat redirect. Ini juga saya agak susah nyontohkan sekarang. Mungkin nanti kalau kita sudah punya halaman-halaman tertentu, jadi biasanya kalau di menu gitu ya, ada banyak menu, kemudian waktu kita klik menu tertentu gitu kan, biasanya akan masuk ke halaman apa. Nah, itu bisa pakai seperti ini. Atau habis masukkan form, setelah kesimpan kembali ke halaman apa. Itu roots-nya bisa pakai roots redirect. Kemudian, ini view roots. Nah, kembali ke yang ini ya. Root tadi selain ke controller atau pakai function tadi, kita juga bisa ke view. Kalau ke view berarti langsung menampilkan
ke view langsung ya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk ke view itu langsung seperti ini. Nah, kalau kalian lihat yang pertama ini ya, kalau ini kan dia pakai get, tapi return view. Bisa juga kita ganti jadi langsung put view. Ya, jadi yang sebelah sininya itu langsung pakai view. Oke, seperti ini. Kemudian tadi, apa ini tadi namanya ya? View ya. Oh, ini welcome. Oke, saya akan coba dulu ini. Atau gini juga nggak apa-apa, berarti yang sebelah belakangnya ini adalah nama view-nya. Oke, yang ini bisa kita komen dulu. Nah, kita lihat apakah beneran bisa langsung pakai view seperti ini. Kita jalankan dulu, kita jalankan artisan softnya dulu. Kemudian, kita ini ya. Nah, sama saja ya. Jadi yang di atas ini kita pakai get dan memasukkan function tertentu, sama kita pakai view langsung menampilkan halaman view-nya juga sama saja. Jadi ada dua cara untuk menampilkan roots untuk menampilkan halaman tertentu. Nah, ini lebih ringkas ya kalau pakai yang kedua ini. Jadi itu adalah root view roots. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau sudah mulai pusing? Belum ya? Kayaknya masih gampang ya. Ada pertanyaan dulu? Cukup? Belum, Bu. Oke. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Nah, ini tadi yang saya contohkan ya. Oke, ini apa mau lanjut? Oke. Kalau misalkan roots, tadi roots-nya kan cuma tadi yang kita coba baru yang below aja ya. Atau cuma yang word aja. Nah, sebenarnya tadi roots yang kita bikin di sini juga bisa menerima parameter. Kayak misalnya tadi mahasiswa ya kan. Mahasiswa saya mau nampilkan mahasiswa yang pertama. Itu kan berarti nanti butuh parameter tertentu. Nah, ini kita juga bisa menambahkan di roots punya kita. Nah, ini contohnya ya. Oke, jadi seperti ini, saya copy aja. Oke, jadi di sini adalah nama pet-nya. Kalau ini berarti pet-nya nanti adalah user. Nah, di sini ID ya. Atau mungkin kalau kita mau bikin parameter yang lain, misalkan parameter nama, gitu ya. Di sini juga kita ganti namaku, misalkan. Oke, kemudian berarti nanti di sini waktu kita masukkan apa namanya link URL-nya di sini, belakangnya kita juga bisa nambahkan parameter nama ya. Kita coba apa tadi user. Nah ini misalkan tadi pakai nama saya aja ya. Ya, maka di sini dia akan menerima tulisan atau parameter ini ya, parameter yang saya masukkan. Tadi kan di sini user akan ditampilkan tulisan user dilanjutkan dengan parameter yang kita masukkan. Karena tadi parameternya yang di sini saya isikan nama saya ya, maka akan keluar seperti ini. Kita akan lihat. Namaku adalah ya, coba nanti siapa tadi Dimas ya, Dimas gitu kan. Nah, akan seperti ini ya. Jadi yang kita masukkan di sini juga akan keluar di sini. Nah, ini untuk satu parameter. Bisa nggak kalau kita bikin banyak parameter? Bisa juga. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi seperti ini misalkan. Nah, ini saya bikin nanti habisnya user ada kelas kemudian parameter kelas ya. Jadi di sini nanti nerimanya juga tidak hanya satu parameter karena tadi di sini sudah ditulis ada dua parameter, maka di sini juga nanti akan menerima parameter lain juga. Nah, seperti ini, namaku adalah dia. Kemudian aku kelas ini. Nah, ini kita tambahkan juga kelasnya. Jadi bisa juga menerima parameter lebih dari satu. Nah, contohnya user Dimas gitu ya. Kemudian kelas, tadi kelas 2F misalnya.
Nah, akan keluar gini. Namaku ini, tadi ini parameter yang kita masukkan, yang belakangnya juga parameter yang kita masukkan, gitu ya. Atau mungkin ini kelasnya nggak usah, mau langsung ada 2 parameter yang kita masukkan, ini juga boleh. Berarti nanti yang di sebelah sini kita bisa hapus bagian ininya, langsung ada 2 parameter. Yang pertama adalah parameter nama, yang kedua adalah parameter kelas. Nah, keluarnya akan sama aja. Jadi, ini contoh penggunaan parameter di roots. Cukup jelas dari contoh yang ada? Jelas ya? Oke, jadi kayak gitu caranya pakai parameter. Untuk parameter ya, jangan samakan dengan yang lain ya. Ini tadi saya belum bilang. Di sini parameter itu menandakannya dia pakai kurung kurawal. Jadi kalau di sini kurung kurawal, pasti dia adalah parameter. Nah, kemudian, kemudian, nah ini ya, kalau misalkan parameternya itu boleh diisi, boleh tidak. Kalau seperti ini kan berarti saya harus selalu ngisi parameter nama sama parameter kelas. Boleh nggak misalkan salah satu itu boleh nggak diisi? Nah, itu bisa aja ya. Jadi, bagaimana caranya? Agar parameternya boleh diisi, boleh tidak, itu kita bisa menambahkan tanda tanya seperti ini. Misalkan yang kelas ini, yang nama ini harus diisi ya, berarti nama saya biarkan seperti ini, yang kelas boleh diisi, boleh tidak. Jadi di sini boleh saya kasih tanda tanya seperti ini. Oke? Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau tidak diisi bagaimana dong? Jadi kalau tidak diisi kan berarti kita harus jaga-jaga dulu ya, biar nanti nggak error. Nah, caranya kita di dalam sini kita harus menentukan default nilainya dulu. Misalkan yang kelas tadi kan nggak saya isi, berarti kelas ini saya tentukan dulu default nilainya dia adalah 2F. Ini ya. Jadi kalau misalkan saya nggak nulis kelasnya, nanti akan otomatis keluar 2F. Ya, ini misalkan seperti ini ya. Nah, nggak error ya, walaupun saya nggak nulis 2F. Coba sekarang saya ngisi 2A misalkan. Nah, maka kalau kita isi parameter yang lain, di sini baru akan berganti parameternya. Ya, jadi ini kalau kita memperbolehkan parameter tidak diisi. Nah, akan berganti ya. Nah, seperti ini tidak diisi, akan masuk jadi 2F. Oke, gitu ya. Jadi parameter boleh opsional jika kita tambahkan tanda tanya di sini. Dan jangan lupa harus memberikan default. Ya. Nah, ini misalkan namaku ini boleh juga defaultnya 0. Jadi kalau nggak diisi nanti ya langsung kosongan aja. Dan jadi kayak gini aja. Coba kita. Nah, di sini not found ya. Bentar, user nama kelas. Oh, nggak bisa ya kalau seperti ini ya. Oh ya, ini kan belum saya kasih tanda tanya ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau tadi 0, jadi namaku kosong, nggak ada. Kemudian aku kelas 2F. Karena defaultnya yang keisi tadi cuma yang kelas ya, ada 2F. Kalau yang nama tadi 0 defaultnya. Oke, jadi ini contohnya penggunaan parameter di roots. Oke, kemudian roots juga bisa kita kasih nama. Ya, kenapa kok butuh kita kasih nama? Nah, biasanya ini kalau misalkan roots-nya panjang seperti ini ya, kalau panjang user profile, misalnya ada slash lagi, gitu kan. Kalau kita mau manggil di sini, kadang-kadang susah, karena butuh slash sesuatu, slash lagi gitu. Nah, agar lebih memudahkan, itu kita bisa memberikan nama. Jadi, memberikan nama seperti ini. Di belakangnya kita kasih name. Nah, contohnya ini ya. Seperti ini, kita hapus dulu titik komanya, kemudian kita kasih name. Name ya. Nah, kemudian kita masukkan nama apa yang kita inginkan. Misalkan user. Ya.
Ya, jadi cukup seperti ini. Nanti kalau kita mau ngakses, kita nggak usah ngakses panjang. Ini misalkan di sini nggak, saya kasih ini ya, ini sama aja. Ini. Nah, kita kalau mau ngakses nggak butuh nulis user nama kelas, tapi cukup user saja. Nggak usah menggunakan yang di atas ini. Itu penggunaan nama. Cuma memang kalau sekarang masih belum begitu dipakai. Biasanya nanti kalau kita sudah bikin aplikasi, banyak menunya, kadang-kadang menu-menu itu bisa kita namakan seperti itu, biar lebih gampang. Oke, jadi itu tadi root name ya, nama root. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan roots yang kita punya. Nah, kalau mengelompokkan itu seperti apa sih, Bu? Nah, mengelompokkan itu jadi untuk roots yang sama. Misalkan tadi mahasiswa ya. Mahasiswa itu belakangnya misalnya saya mau mengakses profil, atau mungkin mau mengakses mahasiswa nilai, kemudian mau mengakses mahasiswa kelas, gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya mirip-mirip, ya. Jadi kita bisa menjadikan satu grup. Kalau saya itu mendingan pakai yang prefix ini ya, lebih mudah ya. Root prefix. Jadi untuk bagian depannya itu kita samakan. Misalkan seperti ini ya. Bentar, ini saya buka aja. Nah, jadi di sini misalkan ada admin. Nah, nanti itu admin ada admin user. Kemudian misalkan saya punya dan halaman admin user misalkan ya. Kemudian saya punya admin lagi yang lain adalah /admin/profile misalkan kayak gitu ya. Saya nggak usah bikin admin profile, admin user, tinggal di dalamnya aja. Profile, halaman admin profile. Kemudian misalkan ada lagi admin ini ya, address misalkan. Nah, jadi waktu kita mau mengakses yang di dalam sini ya, nanti kita butuh, oh sebentar, error, oke. Bentar. Oh ya, errornya ini ya. Ya, jadi nanti kalau waktu kita mau mengakses, kita mengaksesnya nggak bisa langsung user saja, tapi harus ngikutin prefix, atau prefix itu pet yang ada di depannya. Oke, misalkan saya mau buka user apa tadi? User admin ya, admin. Oke. Oh, saya sudah nanti ya. User, oh admin user. Oh, balik lagi. Admin. Nah, tadi kan depannya admin, terus ada users. Oh, pakai S. Users. Nah, jadi akan keluar seperti ini. Nah, tadi ada admin profile. Jadi depannya itu sama. Ini namanya grouping. Jadi depannya sama semua, tinggal slash belakangnya yang berbeda-beda. Ya, isinya juga akan memanggil function yang berbeda-beda. Kita bisa kelompokkan, nggak harus bikin satu-satu seperti ini, ya, tapi bisa membuat function atau root dulu yang paling atas, ada group functionnya. Jadi dilihat di sini ya, ada group function. Kemudian di dalam group function ini ada root yang ada di belakangnya. Jadi admin lanjutannya user, admin lanjutannya profile, admin lanjutannya address. Ya, ini adalah grup ya, penggunaan grup, tapi kita pakainya yang prefix. Nah, jadi tadi itu penjelasan tentang routing. Oke, saya ulang lagi ya. Ketika kita mengakses URL yang ada di sini, ya pasti URL kita butuh tahu dia itu harus ke function mana, butuh controller mana atau ke view mana. Nah, biar dia tahu mana sih yang harus saya tuju, semua itu harus tertulis di root. Jadi gunanya root adalah memberikan jalan dari URL yang kita masukkan itu nanti dikasih tahu mau ke file yang mana, ke controller yang mana, atau ke view yang mana. Sudah cukup jelas ya mengenai roots ya?
Bu, izin bertanya. Iya, silahkan. Semisal di dalam grup itu tadi Bu ya, itu verbnya itu berbeda, itu apakah bisa Bu? Verbnya berbeda. Iya. Verbnya, ya bisa saja. Ya, maksudnya yang get ininya kan. Ya, bisa saja, nggak apa-apa. Jadi ini juga bisa diganti-ganti ya. Boleh. Ini pakai misalnya yang ini profil ini buat post gitu ya, post boleh. Atau yang bagian sini nanti langsung ke halaman tertentu, mau pakai view, boleh, nggak masalah. Yang penting depannya ini prefix. Kalau prefix ini ya berarti kita mengelompokkan tadi ya, depannya admin, kemudian baru dilanjutkan yang belakang ini. Itu ya. Cukup jelas, Rama? Sudah Bu, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu ada pertanyaan lagi yang lain? Sebelum saya lanjutkan ke controller. Izin bertanya, Bu. Ya, apa ada? Jadi untuk semisal di HTML-nya itu saya buat tag form. Nah, biasanya untuk tag form kan untuk mengisi sebuah form itu, Bu. Nah, untuk pada action-nya itu berarti kita memasukkan path yang ada di root itu. Iya, nah jadi nanti itu bisa pakai controller nanti itu Avada ya. Jadi kan kalau misalnya memproses suatu form itu kan function-nya kan pasti isinya banyak kan ya. Nggak cuma kayak function yang sederhana yang seperti ini. Ini kan tadi cuma function sederhana saja. Nah itu nanti kita simpan semua function-nya di controller. Jadi nanti root kita akan memanggil suatu controller. Habis ini akan saya contohkan ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Belum? Oke, nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada, saya kira bisa saya lanjutkan ke controller. Nah, jadi controller ya, ini adalah bagian dari MVC, ya, model view controller, di mana controller itu dipakai untuk organisasi logika aplikasi. Ya, dia juga itu kalau misalnya kita lihat di sini ya, controller itu adalah penghubung antara model sama view. Jadi kayak misalnya kita punya form di bagian view kita, mau disimpan ke model ataupun mau diupdate ke model. Nah, itu penghubungnya adalah controller. Ya, jadi memang controller ini yang biasanya sering kita pakai ya memang. Paling sering di otak-atik bagian controller. Nah, kalau controller di Laravel itu letaknya di mana? Nah, controller itu letaknya di sini, di app. Ini yang Laravel 8 ya, bisa jadi di Laravel 7 atau Laravel 6 itu tempatnya beda. Jadi kalau kita belajar Laravel 8 tempatnya di sini. Tapi untuk versi yang lebih lama bisa jadi tempatnya beda. App HTTP controllers. Nah, di sini ada file controller ya. Ini jadi semua yang ada di dalam sini adalah controller. Bagaimana cara bikin controller? Jadi untuk bikin controller kita nggak usah bikin new file, yaitu ya nggak perlu seperti itu. Kita bisa pakai PHP Artisan. Nah, jadi di sini kita bikin dulu ya. Welcome controller PHP Artisan ya, langsung make ini ya, controller. Nah, kemudian diikuti dengan nama controllernya. Jadi ini saya mau bikin controller namanya welcome controller. Nah, ini udah controller create successfully, bisa langsung di sini kita lihat akan nambah satu buah controller. Jadi controller yang kita buat pasti default-nya sudah ada isinya seperti ini ya. Kita tinggal mengisi bagian dalamnya. Oke, kemudian, nah kalau kita lihat tadi function-functionnya, ya tadi kan kita langsung menulis functionnya di roots. Misalkan tadi yang pertama ini, kita coba pakai yang ini lagi ya. Kita coba pakai yang ini lagi. Nah, kalau yang slash ini kan tadi akan memanggil function. Functionnya itu apa? Dia akan mereturn view welcome. Nah, ini bisa kita ganti juga. Kita masukkan ke sini functionnya. Nah, jadi kita bikin function dulu. Public ya, selalu public ya functionnya ya, nggak boleh nggak public. Kalau nggak public nanti susah
nggak bisa diakses sama roots-nya ya. Public function, kemudian index ya, misalkan index. Jadi kalau index ya seperti kalian yang nggak tahu ya, kalau index ya udah dia itu pasti dipanggil pertama kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini. Nah, di dalam functionnya kita bisa nambahkan ini. Kan? Return welcome. Jadi ini tadi yang ada di sini, saya pindahkan functionnya, saya masukkan ke sini. Ya, ke function namanya index. Nah, kemudian roots-nya bagaimana? Ya, roots-nya juga bisa kita ubah. Nah, ini cara menggantinya ya. Cara menggantinya. Yang awalnya seperti ini, ya, akan kita ubah menjadi seperti ini. Jadi ada nama controllernya, kemudian diikuti dengan class, kemudian nama function-nya. Oke, kita coba ganti di sini ya. Nah, jadi ini dihapus saja ya. Nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai function. Jadi, ininya tetap kan. Kemudian kita ikuti dengan nama controllernya di dalam tanda kurung siku ya. Nama controllernya tadi adalah welcome controller ya. Kemudian diikuti dengan kelas. Selanjutnya adalah nama function-nya. Nah, tadi ini function-nya saya bikin function namanya index ya. Jadi di sini index seperti ini. Oke, jadi root yang tadi bentuknya function seperti ini bisa kita ubah juga jadi seperti ini. Nah, kemarin ya ternyata di Laravel 8 itu nggak bisa langsung manggil gitu ya controllernya. Kita juga harus nambahkan yang ada di atas ini. Use, nah seperti ini. Kalau nggak pakai kayak gini bakalan error. Nah, jadi di sini harus kalian tuliskan dulu di atasnya. Nah, karena tadi kita mau pakai welcome controller ya, maka di sininya adalah welcome controller. Kalau misalnya kalian punya controller yang lain, misalnya ini controller.php ya, tinggal kalian ganti saja di sini pakai controller yang lain. Pokoknya namanya diubah aja. Kalau misalnya mau punya banyak controller ya berarti kalian copy sesuai dengan jumlah controller yang kalian punya. Kalian ganti-ganti ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Coba kita jalankan dulu. Lihat arti sensornya. Kemudian kita buka dulu. Nah, akan sama ya. Tetap membuka halaman welcome ini tadi. Oke, kita coba lagi ya yang kedua. Misalkan yang kedua, yang hello, ini akan saya ganti. Saya taruh di controller. Berarti saya butuh bikin function lagi. Function baru, public function. Kemudian namanya apa? Nama. Soalnya ini namanya hello gini ya. Kemudian nah di sini tinggal kita masukkan yang ada di sini ya. Kita pindahkan isi function-nya. Oke, seperti ini. Nah, berarti di sini juga kita bisa ganti. Function-nya ini bisa kita hapus dan kita gunakan pemanggilan controller. Ya, jadi pakai welcome controller. Oke, kelas. Dan nama fungsinya. Di sini tadi saya halo ya, HALO. Berarti di sini juga HALO. Nah, kita coba sekarang. Slash hello. Oke. Nah, sama saja ya. Jadi begitu caranya. Nah, tadi kalau yang apa ada tadi tanya, kalau misalnya form itu kan pasti butuh function yang banyak, butuh masukkan banyak hal juga. Nah, itu bisa kita letakkan semua di sini. Nanti. Nah, karena tadi kalau apa namanya form juga pasti kan ada request form ya, isi formnya ya. Itu nanti bisa pakai yang seperti ini nanti, tapi kita belum belajar sekarang ya seperti ini. Bisa pakai yang seperti ini nanti kalau misalnya kita mau memproses form. Tapi itu masih di minggu-minggu ke depan ya, belum dipakai di minggu ini. Oke, jadi ini tadi contohnya
memindahkan memindahkan function yang awalnya dia di roots, jadi roots-nya langsung akses function, sekarang roots-nya akan mengakses controller, di mana controllernya itu berisi banyak function. Oke, ini kalau mau baca-baca lagi, silakan buka langsung di dokumennya Laravel ya. Nah, kemudian resource controller. Jadi apa sih resource controller? Kalau misalnya kita tadi bikin make controller aja ya, yang tadi saya ini welcome controller, maka controllernya itu kan kosongan. Kosongan itu dalam artian ya cuma ada isi gini aja kan, kelasnya aja isinya kosong. Nah, kalau kita misalkan ini controllernya itu nanti mau dipakai buat CRUD, kan berarti butuh ada create data, ya kan, download data, update data, dan lain-lain, itu kita bisa juga bikin secara cepat menggunakan resource. Jadi kalau misalnya pakai resource, ini akan terisi nama function yang berhubungan dengan CRUD-nya. Tapi dalamnya tetap kita harus bikin sendiri ya, cuma fungsinya sudah lengkap. Nah ini kita coba contoh bikin lagi. Ini tadi namanya adalah photo controller. Oke, jadi kita bikin controller lagi, namanya photo controller. Photo controller. Nah, kalau mau bikin yang lengkap, tambahkan research di belakangnya. Ini sudah tertambahkan, di sini bisa kelihatan ada photo controller. Nah, kalau kalian buka, sudah ada index, ada create, store, show, edit. Ya, ini yang sudah menerima apa namanya parameter juga ya. Nah, ini kalau tadi request tadi isian form, nah ini juga sudah otomatis ada di sini seperti ini. Oke, jadi ini cara mudah membuat controller buat CRUD. Tinggal nambahkan apa tadi resource, dan nanti kalian tinggal ngaji di dalamnya ya. Kalian sesuaikan kolom-kolomnya sesuai dengan yang ada di database yang kalian inginkan nanti ya. Kita minggu depan akan belajar tentang model yang hubungannya memang sama database. Jadi itu controller. Nanti akan generate seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin roots-nya ya, roots otomatis banyak ya. Ini kita juga bisa seperti ini. Tadi ada yang pakai any ya tadi ya contohnya ya, yang spesial mahasiswa ini pakai any. Kalau any itu ada option juga. Nah, kalau misalnya kita mau yang model seperti CRUD itu roots-nya bisa kita bikin pakai root resource. Jadi di sini oke, kita tambahkan ya. Root resource, resource foto. Berarti nanti kita kalau mengakses di URL sini slash-nya adalah foto. Ya. Foto controller class. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, kemudian ini kan kita tadi nambahkan controller baru ya. Kalau kita nambahkan controller baru ya pasti di sini harus nambahkan nama controllernya biar nggak error. Ini tadi ada foto controller, tambahkan di sini. Oke. Kemudian kita mau ngecek roots-nya ini sudah lengkap atau belum buat yang photos ya. Jadi PHP navigation root list. Nah, kita lihat di sini bagian photos. Nah, ini udah lengkap nih, ada get, delete, patch, ini ya create, nih pakai ID juga, parameter juga sudah ada di sini. Jadi tinggal pakai resource gini ya untuk mudahnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian, tapi kalau misalnya kalian mau bikin sendiri ya, maksudnya nggak mau pakai bawaannya Laravel yang langsung resource, mau bikin yang buat nambah sendiri, update sendiri, delete sendiri juga nggak masalah. Bisa. Kalian namakan berbeda juga bisa. Nah ini kalau mau milih, mau pakai yang mana aja sih, karena tadi misalnya banyak ya. Oh saya nggak mau pakai yang patch misalkan, put nggak usah, pakainya create, store, update sama distro aja. Ini bisa disetting seperti ini, pakai accept.
Atau kalau mau milih pakai only ya. Kalau only kan berarti memilih, kalau accept berarti membuang. Nah, kalian mau milih atau mau buang terserah. Atau mau dipakai semua ya, tidak usah ditambahkan only sama accept. Oke, jadi sudah penjelasannya seperti itu tadi untuk controller. Jadi kalau controller kita belum nyoba misi ya. Misinya nanti kalau kita sudah mau bikin aplikasi. Cuma untuk membuatnya tadi tinggal pakai PHP Artisan make controller dan nama controllernya otomatis akan keluar di folder app HTTP controller. Nah, di sini akan keluar semua controller yang kalian miliki di sini. Jangan lupa kalau kita mau pakai roots-nya untuk mengakses controller itu juga bisa ya, caranya seperti ini tadi. Diganti nama controllernya dan function apa sih yang mau kita jalankan di controller tersebut. Nah, atasnya juga jangan lupa gunakan seperti ini. Tuliskan nama controller yang kita pakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas?